Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Tidak ada yang layak kita panjatkan pada hari Jumat ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kepada kita nafas, masih memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, masih bebas kita jalan di muka bumi ini. Itu karena kasih sayang dan cinta Allah kepada kita semuanya. Bagaimanapun kita sedang diuji dengan sakit, sedang diuji dengan ekonomi, sedang diuji dengan apapun itu ujiannya, jangan sampai melunturkan kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan apa-apa saja yang Allah masih berikan kepada kita, maka akan Allah berikan kesulitan-kesulitan bertubi-tubi terus-menerus. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang masih ada kepada kita, meskipun ada yang sedang diuji dalam diri kita, tapi kita tetap mensyukuri nikmat-nikmat yang masih ada, yang banyak ini, yang sering kita lupakan, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang belum ada, menambahkan sehat kita, menambahkan kesembuhan kita. Jadi ingin sehat atau ingin sembuh tergantung kita. Kalau kita bersyukur, Allah sehatkan. Kita kufur, Allah akan tambah. Sangat simpel, Allah itu tergantung kita. Tergantung kita. Yang jelas semua orang ada masalah, yang jelas semua orang dikasih musibah. Sama musibahnya, tapi beda cara menerimanya, itu akan beda dirasa di hatinya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang saya hormati, jangan tergoda oleh iblis, oleh setan yang senantiasa membuat hati kita tidak bersyukur, membuat hati kita mengeluh. Itu adalah kesukaan dari setan dan iblis, supaya kita nggak pernah bersyukur. Kita mengeluh terus, itu setan akan tepuk tangan. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita ngeluh terus, itu tandanya kita akan jauh dari pertolongan Allah. Kita akan lebih dekat dengan iblis, dengan setan. Karena setan dan iblis senang sekali kepada orang yang mengeluh alias tidak bersyukur, sehingga hatinya nanti akan digelisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita berteman dengan setan, dengan iblis tersebut. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, kemudian banyakin bilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita sholawat bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, pilihlah selalu bahagia dalam kondisi apapun. Pilihlah selalu memaafkan dalam kondisi apapun. Supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita tentram. Tidak ada ceritanya orang yang mengeluh terus tapi tentram hatinya, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang yang iri dengki dalam hatinya terus tentram hatinya, tidak ada.
Tidak ada orang yang berkeluh kesah terus tapi Allah sembuhkan, tidak ada ceritanya. Karena bagaimana mau sehat kalau kita berkeluh kesah, iri, dengki, kemudian jarang senyum, susah memaafkan, tidak mau membahagiakan orang, tidak melakukan kebahagiaan orang, fokus ke dalam diri kita sendiri, ke dalam penyakit kita, ke dalam kesulitan kita, fokus terus, maka tidak ada Allah menolong kita. Karena Allah hanya akan menolong kalau kita menolong orang lain, kita fokus kepada orang lain, biarin diri kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat, ingat tujuan hidup kita adalah untuk dimuliakan oleh Allah di dunia dan di surga kelak. Tujuan kita adalah di surga kelak, maka kita diuji di dunia ini supaya kita layak tidak kita masuk kepada surganya yang sangat indah, sangat enak, nyaman, tidak ada kesulitan sama sekali, enak, nikmat, nyaman. Yang ingin punya istri banyak bisa di surga banyak, yang ingin bidadaranya banyak, laki-lakinya banyak, minta di surga segala ada. Yang ingin sehat terus nanti di surga sehat terus. Yang ingin banyak hartanya di surga nanti harta kita nggak terhitung. Yang ingin bersih kulitnya, yang ingin kesempurnaan, jangan di dunia ingin kesempurnaan tapi nanti di surga. Nah, dari di dunia ini tempatnya kita diuji, tempatnya kita dites apakah kita layak atau tidak nantinya di surga. Oke, sekarang jangan banyak keluh, banyakin bersyukur. Punya uang nggak punya uang, ikhtiar aja. Allah yang ngasih rezeki. Sembuh belum sembuh, ikhtiar aja, doa saja. Gak ada sia-sia doa kita, ya ada sia-sia ikhtiar kita. Lakukan secara lahiriah, lakukan secara batiniah, pada Allah dekatin, secara medisnya kita ikutin, secara psikisnya kita ikutin, dan banyakin amalan-amalan, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Allah berjanji bahwa siapa yang banyak istighfar akan Allah berikan solusi. Karena solusi itu udah jelas ada dari Allah. Cuman kadang-kadang solusi itu tidak kita lihat. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa kita. Dosa dari mana? Dosa mata, dosa iri, dosa dengki, dosa tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu dosa gede. Dosa tidak ikhlas, dosa berharap kepada makhluk, dosa bangga diri, dosa minder, dosa sombong. Itu dosa semua kita kumpul-kumpul sehingga hati kita kotor, gelap, dan peluang dan solusi dari Allah tidak nampak. Padahal ada solusinya, tapi tidak nampak karena gelapnya hati kita. Maka istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita, akan membuat kita semakin terang benderang. Ketika ada kesulitan pun kita akan merasakan ketenangan ada, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatin orang tua kita, masih ada mertua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, para ulama, para guru, udah deketin aja itu, dekatin, hormati, kemudian muliakan mereka, ya. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk menyembuhkan kita. Senyum, banyakin senyum aja. Mau ada orang nggak ada orang, Allah melihat kita senyum. Karena kita nggak pernah sendirian, kita selalu dilihat Allah. Ada malaikat Raqib dan Atid. Belum lagi malaikat yang selalu mendampingi kita. Jadi nggak pernah sendirian, sahabat. Allah selalu bersama-sama dengan kita, kasih sayangnya, perlindungannya, cintanya, perhatiannya. Allah selalu bersama dengan kita. Selama kita mengingat Allah, Allah akan ingat selalu kepada kita. Kita mengejar Allah satu langkah, Allah mendekat kepada kita 1000 langkah. Baik sahabat-sahabat, banyakin senyum, banyakin fokus kepada anak-anak, mengajarkan anak-anak kita, fokus kepada suami, taat kepada suami. Kemudian ingat dosa-dosa kita tobat. Cukup diingat, akui, menyesali. Dosa kita banyak sekali. Yang
sudah kita lakukan bertahun-tahun selamanya sampai detik ini, kita bertobat. Mudah-mudahan dengan tobat itu kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketenangan. Kesembuhan belum tentu solusi, tapi ketenangan itu pasti solusi. Karena ada orang yang sembuh penyakitnya tapi nggak ada tenang, itu bukan solusi berarti. Tapi ada orang yang masih sakit tapi hatinya dikasih tenang sama Allah, itu solusi yang sesungguhnya. Dan ketenangan hanya ada pada yang ingat kepada Allah, zikrullah, sholawat, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari saya, Asep Bruder. Kalau ada baik dari Allah, kalau ada jeleknya dari saya pribadi. Saya baru selesai Jumatan ya di Masjid Al-Maghfirah, Jatiwaringin. Kemudian Allah berkahi semuanya, Allah cabut penyakit, Allah angkat wabah yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhtiar terus, lakukan kebaikan supaya Allah suka kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.